efektivitas regulasi larangan merokok di tempat umum terhadap pemenuhan hak udara bersih. Saya Ivanika Sena Putri dengan NIM 089 dan teman saya Dita Melani Farisa dengan NIM 090. Saya Rifaina Stafoli dengan NIM 085. Saya Dinda Putri Ningrum dari NIM 088. Saya Ayunda Putri dengan NIM 086. Dan teman dari kelompok kita yaitu Kalista dengan NIM 089 dan Noput 091. Merokok di tempat umum, termasuk saat mengendarai sepeda motor, masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, asap rokok dapat terhirup oleh orang lain dan mencemari udara di ruang publik. Setiap warga negara berhak mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Meskipun pemerintah telah menerapkan kawasan tanpa rokok atau KTR, pelanggaran masih sering terjadi sehingga efektivitas kebijakan ini terus ditingkatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dinda Putri Ningrum dari NIM 088 dan ini teman saya Ayunda dari NIM 086 Dan saya Dita Melani Farisa, NIM 090. Di sini kami mewakili kelompok 14 dari mata kuliah kewarganegaraan untuk melakukan wawancara untuk pemenuhan tugas kewarganegaraan dengan Ibu Olive sebagai dosen keperawatan mengenai efektivitas regulasi larangan merokok di tempat umum terhadap pemenuhan hak udara bersih. Jika Ibu berkenan, saya akan memulai beberapa pertanyaan. Ya, bisa silakan mulai. Yang pertama, apa tanggapan Ibu tentang orang yang merokok di tempat-tempat umum? Menurut Ibu, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan orang di sekitarnya? Kalau menurut saya ya, orang yang merokok di tempat umum, ya istilahnya katakanlah misalkan di taman, tapi di situ banyak orang yang bermain-main, seperti anak kecil bermain gitu, tempat orang-orang berkumpul, kemudian itu bukan kawasan untuk merokok dan dia merokok. Kalau saya rasa ini adalah orang-orang yang menurut saya lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Ya, jadi mereka ini seakan-akan seluruh wilayahnya adalah miliknya sendiri gitu. Sebenarnya pemerintah juga nggak apa ya, kalau saat ini ya sangat banyak sekali atau gencar ya istilahnya ya, nggak kurang-kurang untuk mengedukasi masyarakat terkait apa saja bahaya merokok. Bahkan kemasan merokok pun sudah dibikin sedemikian rupa ada dampaknya gitu ya. Jadi sebenarnya semua orang tahu begitu ya, dan kita tingkat baca tulis masyarakat yang banyak gitu, pastinya tahu, dan edukasi juga banyak di mana-mana tentang larangan merokok di tempat umum. Jadi kalau bagi saya, mereka yang merokok itu seakan-akan mengambil haknya orang lain untuk bernafas, gitu ya. Kalau misalnya mereka merokoknya di tempat yang khusus untuk mereka merokok, nah itu silahkan. Tapi kalau di tempat umum itu berarti melanggar hak orang lain untuk bisa mendapatkan oksigen yang tanpa pencemaran, istilahnya seperti itu, gitu ya. Jadi istilahnya mengambil haknya orang lain, dan itu tidak baik. Yang kedua, menurut Ibu, apakah perlu ada aturan atau sanksi yang lebih tegas bagi orang yang merokok di tempat umum untuk melindungi kesehatan masyarakat? Ya, itu wajib. Itu menurut saya harus ditegakkan ya di negara-negara maju. Jangan jauh-jauh lah, negara-negara tetangga saja begitu ya. Seperti di Singapura atau di Malaysia, ketika ada orang yang merokok di tempat yang bukan seharusnya, mereka langsung kena denda. Dan menurut saya itu harus ya, pemerintah ini saat ini juga harus menegakkan itu gitu, karena hak untuk bernafas itu kan hanya setiap orang, dan harus ada ya penegaknya, misalkan mungkin dari Satpol PP mungkin ya, karena tujuannya juga salah satunya untuk menertibkan gitu ya, selain menertibkan pedagang kaki lima yang tidak seharusnya berjualan di tempat yang diperbolehkan mereka berjualan, ya mungkin dari petugas lapangan yang lain itu bisa membantu untuk menegakkan atau mendisiplinkan warga yang merokok di tempat umum gitu. Baik, Ibu Olive, seluruh pertanyaan yang kami siapkan sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang diberikan.
Jawaban Ibu sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan melengkapi tugas yang sedang kami lakukan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Iya, Amin. Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bukan Melani Farisa. Di sini saya ingin mewawancarai seorang mahasiswa mengenai efektivitas regulasi larangan merokok di tempat umum terhadap pemenuhan hak udara bersih. Baik, di sini dengan Kak siapa? Arkan. Baik, Kak Arkan. Di sini saya ingin meminta waktu ke Kak Arkan buat menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah bersedia? Bisa. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang kebiasaan merokok di tempat-tempat umum seperti kampus, halte, atau tempat makan? Pendapat saya itu nggak baik sih, soalnya tiap orang itu berbeda-beda, seperti ada yang bisa terkena asap rokok dan ada yang tidak bisa, seperti kayak perempuan biasanya juga banyak yang terkena banyak yang penyakit asma, itu bisa jadi sesak nafas kalau mencium bau rokok dan bisa menimbulkan bau baju. Yang selanjutnya, apakah Anda merasa nyaman ketika berada di lingkungan yang banyak orang merokok? Mengapa? Tidak nyaman, dari aku sendiri tidak nyaman, soalnya dari pengalaman saya sendiri waktu saya lagi nongkrong, tiba-tiba ada yang rokok, terus habis itu asapnya ke muka orang, itu bikin mata kita jadi panas, jadi kayak tiba-tiba pucet-pucet mata sendiri gitu. Ya sih. Sudah, terima kasih untuk waktunya, untuk pertanyaan yang saya kasih ke Kak Arkan. Terima kasih. Ya baik, saya di sini akan mewawancarai sebuah narasumber yaitu Mas Ebit. Yang pertama, perkenalkan nama saya Tat Puji. Bisa dikenalkan nama saya Mas? Perkenalkan nama saya Bidesa Kurniawan. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama Kak, tahu nggak sih kalau di tempat umum itu banyak tulisan seperti dilarang merokok? Tahu. Nah, itu menurut Anda itu seperti apa? Menurut saya, ya mungkin ada suatu tempat yang tidak boleh merokok, terus ada tempat lain untuk yang merokok di tempat itu. Baik, selanjutnya kalau di tempat umum kayak di halte, taman, atau tempat makan itu biasanya kakak itu langsung menyalain rokok apa keluar apa gimana? Menurut saya lebih baik keluar karena semua kan tidak merokok, takutnya alergi merokok. Menurut kakak, kasus buat merokok di smoking area itu udah wajar apa tidak wajar? Menurut saya sudah wajar. Ya, yang terakhir, biar yang merokok tetap bisa merokok tapi orang lain gak merokok juga nggak kenapa-kenapa, supaya menurut kakak bagusnya seperti apa? Untuk orang-orang yang merokok, mendingan merokok pada tempatnya saja untuk tidak mencemari yang tidak merokok. Apa tidak ada kata-kata dua kata untuk saudara-saudara di luar sana supaya merokok pada tempatnya? Untuk saudara-saudara yang merokok, mohon tahu tempat, itu aja. Ya baik, mungkin cukup ini dari kami, dari saya khususnya. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi kawasan tanpa rokok masih belum berjalan secara optimal. Maka dari itu diperlukan peningkatan pengawasan, penerapan sanksi yang tegas, penyediaan area khusus merokok, serta kesadaran masyarakat untuk menghormati hak orang lain atas udara bersih. Udara bersih adalah hak setiap warga negara. Mari bersama-sama kita mendukung program kawasan tanpa rokok Demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan aman bagi siswa.